Diterpa ujian rumah tangga, Kimberly Ryder, Yasmin O, dan Sarwenda Tan tidak mau menyerah kalah karena mereka bukan perempuan lemah. Setelah menggugat cerai Edward Akbar, Kimberly mempolisikan suaminya itu atas dugaan penggelapan mobil. Apakah tekad memenjarakan Edward adalah bentuk perlawanan Kimberly yang merasa ditipu dan dieksploitasi secara ekonomi oleh suaminya sendiri? Mengapa Kimberly menutup aib rumah tangganya selama bertahun-tahun dengan memamerkan foto keharmonisan keluarga di media sosial? Setelah gagal mediasi dengan Aditya Zoni, Yasmin O pun siap memperjuangkan status janda dan hak asuh anak di sidang pengadilan agama. Tapi mengapa menjelang sidang beragendakan pembacaan materi pokok perkara, Yasmin justru pulang ke Malaysia? Benarkah Yasmin ingin menjauhkan putranya dari Aditya Zoni? Tidak ada rebutan hak asuh anak, namun sidang cerai Sarwenda melawan Ruben Onsu diprediksikan tidak kalah alot. Setelah tinggal di rumah baru yang dibangun Bensu, pihak Wenda pun menyatakan tidak ada perjanjian pranikah dan pisah harta antara Bensu dan Wenda. Relakah Bensu berbagi perusahaan dan sejumlah aset fantastis yang didapat selama pernikahannya dengan Wenda? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas kekuatan Kimberly Ryder, Yasmin O, dan Sarwenda Tan dalam menghadapi suami mereka di ranah hukum. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Hari Rabu 24 Juli mendatang, Kimberly Ryder akan berhadapan dengan Edward Akbar di sidang cerai yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tapi masih saja banyak warganet yang menolak percaya bahwa rumah tangga Kimberly dengan keponakan Tamara Bleszynsky itu terancam karam. Pasalnya, selama ini Kimberly dan Edward dikenal harmonis, bahkan menjadi salah satu pasangan selebriti yang chemistry-nya natural. Tidak dibuat-buat atau dibucin-bucinin. Tapi dibalik semua itu ternyata banyak yang disembunyikan Kimberly. Demi menjaga nama baik Edward dan berharap suaminya itu berubah, Kimberly memendam konflik rumah tangganya dari orang tuanya, Irvina Zainal, dan Nigel Ryder ayahnya yang berkewarganegaraan Inggris. Cukup ya, nunggu di depan rumahnya sampai di sini aja, karena this is the only statement that I'm gonna say. Iya, sekarang saat ini lagi melewati hal ini dan memang it's a difficult time for me. Terima kasih, tolong privasinya tolong di respect, apalagi kan aku ada anak kecil juga. Dan mohon maaf aku belum bisa kasih statement yang bagaimana-bagaimana. Karena masih ongoing proses, semuanya sudah saya serahkan ke lawyer juga. Pokoknya as usual, minta doanya aja supaya semuanya lancar. Aku nggak bisa ngomong banyak-banyak ya, cuman yang perlu diketahui ya, aku support dia sebagai adik, akan selalu sebagai kakakku sendiri. Dan semua sudah ditangani lawyer, semua udah tahu dia situationnya dan dia cuma bisa doa yang terbaik untuk Kim dan anak-anak. Menguatkan Kim, kayaknya alhamdulillah dia kuat, terus selalu menjalankan sholat ya kita kuat semua kok, sebagai biasa aja. Harus menjaga amarah. Ya betul. You need to control your anger and your emotion. Iya. Walaupun again nggak selalu mudah kan, it is very difficult. Setelah menggugat cerai Edward, Kimberly yang selama ini tinggal di Bali terpaksa mengungsi ke rumah orang tuanya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kabarnya,
Kimberly menutup pintu komunikasinya dengan Edward karena takut kembali terbujuk oleh permintaan maaf sang suami. Apalagi selain menghadapi kasus perceraian, Kimberly lebih dulu melaporkan Edward ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan mobil senilai ratusan juta, tepatnya pada 26 Juni lalu. Siapa sangka kasus penggelapan mobil yang dilaporkan Kimberly terjadi pada bulan Mei 2023 silam. Namun Edward dan temannya yang berinisial NL tidak juga menunjukkan itikat baik dan terus berkelit terkait keberadaan mobil mewah milik Kimberly yang diduga sudah dijual ke pihak ketiga. Lalu benarkah NL sebagai terlapor kedua adalah teman wanita Edward? Jadi untuk saudari kita KR ke Polres Jakarta Selatan perihal melaporkan kasus yang dialami. Waktu itu melapor ke Polres Jakarta Selatan tanggal 27 Juli 2024 hari Kamis jam 19.00. Jadi dia melaporkan untuk satu unit mobil yang diperkirakan digelapkan. Kemudian ada 2 orang yang dilaporkan, inisial EA, kemudian NL. Oh, benar ada orang ketiga, Kim? Please. Katanya kamu udah pernah ditalak 3 ya sama Edward. Tanggapannya gimana mama kamu update story kayak gitu, Kim? Kim, ada orang ketiga benar nggak, Kim? Jadi kita masih mencari keterangan, barang bukti untuk memperkuat kasus yang dilaporkan. Ke depan kita sudah memanggil saksi 2 orang, kemudian saksi-saksi yang jelas melihat dan mendengar pasti kita mintain keterangan. Mobil apa tuh? Bajai. Menyayangkan nggak dengan Apa sih menyayangkan tuh tentang apa maksudnya nih? Penggelapan. Wah, itu aku nggak tahu deh. Itu nggak tahu saya. Aku bisa mengerti sebagai adik balance dia seperti apa, dan aku cuma bisa mengerti ibu. Cerita juga nggak tentang dia yang maaf sebelumnya kemarin gugat cerai suaminya karena ada permasalahan dengan suaminya dan akhirnya juga laporin ke ranah hukum tentang penggelapan mobil. No comment, aku nggak bisa komen soal itu cuma itu semua sudah ditangani lawyer, itu semua udah pokoknya lawyer Kim udah semua ditangani. Ya, siapa sangka tahun lalu pun Kimberly sudah hilang kepercayaan terhadap Edward. Padahal baru beberapa bulan lalu Kimberly dan Edward tampil kompak di sebuah acara membagikan tips keharmonisan rumah tangga mereka. Namun ternyata kemesraan itu seolah menjadi kamuflase belaka. Kepercayaan dan saling pengertian yang diutamakan Kimberly dalam hubungan suami istri tak seindah realita yang sesungguhnya. Dari Kimberly, saya ada sepupunya gitu. mana Papa? Ada deh. Mama. Ya. This is for you. I love you. I love you. Keluarga ini kan tua Kim, benar nggak sih? Kim gugat cerai suami. Waduh. Seperti apa kamu tanggapannya kok? Sebenarnya saya nggak mau terlalu banyak bicara karena itu kan udah ranah keluarga ya. Cuman yang pasti saya cuma doain terbaik aja nih buat kakak saya sendiri. Kalau buat masalah lebih lanjut mungkin langsung tanya ke beliaunya. Itu kan udah ranah keluarga ya, ranah suaminya dan Kimberly juga. Saya sebenarnya nggak mau terlalu banyak bicara gitu paling. Wah, bisa nggak tahu ya, karena sementara ini kan dia tinggal di Bali, ya kan. Sekarang di Jakarta karena ada kerjaan, itu aja. Saya jarang berkomunikasi, saya cuma lagi sibuk. Kalau soal komunikasi sama ini Edward ya itu antara Kimberly aja ya. Saya cuma nggak mau ngurusin, saya cuma ngurusin cucu aja. That relationship going aja gitu tanpa orang lain perlu tahu semuanya tentang hal itu. Gugatan cerai dan kasus dugaan penggelapan mobil yang dilaporkan Kimberly telah merontokkan marwah Edward sebagai suami yang bertanggung jawab dan bijaksana. Aktor yang sebentar lagi berusia 39 tahun itu merasa nama baiknya dicemarkan.
Dalam Instagramnya, Edward menulis caption yang diduga menyindir pihak Kimberly. Katanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Demikian caption yang terkesan menjadi pembelaan Edward. Seolah belum cukup melalui caption Instagramnya, Edward memohon dengan sangat kepada Kimberly agar memberinya kesempatan kedua. Bahkan, pemeran film Muslihat itu men-tag akun Kimberly agar membaca pesannya. Doain semua bisa baik ya Ma, @Kimberly Rider demi kita, Raiden dan Aisyah, tanpa intervensi dari pihak manapun. Apalagi pihak yang tidak mengetahui perjalanan kita sesungguhnya. Kasihan anak-anak Ma, aku tahu ini bukan hasil pemikiranmu sendiri. Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, istighfar Ma. Demikian caption foto Edward yang bikin sebagian netizen ikut menangis. When the walls come down, when the walls come down, when the walls come down, you tore out my heart, you threw it away. A Western girl in Eastern eyes took a wrong turn and found surprise awaits. Now there's nothing in the way. Are you happy now with the marriage? Insyaallah. Tapi happiness itu kan up and down ya? Up and down. Iya. Oke. Curhatan Edward Akbar itu membuat sebagian warganet menebak-nebak siapa orang ketiga yang mempengaruhi pemikiran dan keputusan Kimberly. Sosok Irvina Zainal, ibunda Kimberly, disebut-sebut ingin memisahkan putri sulungnya itu dari Edward. Sementara Natasha Rider, adik Kimberly, lebih frontal membela kakaknya di media sosial. Natasha seolah menuding Edward ingin meraih simpati publik dengan berpura-pura menjadi korban. Natasha yang terakhir, apakah benar kan Natasha diblokir oleh kakak ipar akses sosial medianya? Sejak kapan itu Kak? Aku suka curhat tentang my day-to-day life, atau mungkin kadang-kadang nanya gimana sih aku hadapin ini, gimana aku nanya ke sesuatu ya, dengan with everything that's going on, pastinya aku bisa mengerti sebagai adik dan dia seperti apa, dan aku cuma bisa mengerti kita juga ya, keluarga yang kita semua support Kim, jadi ya Support aja Tante. Terima kasih. Assalamualaikum. Support aja sebentar Tante. Satu kata, dua kata Tante. Oke, nggak mau. Ya, curhatan Edward mendapat dukungan sekaligus hujatan dari netizen. Akun Ukids menulis, lawan badainya jangan ganti orangnya. Tentu saja komentar itu menyindir Kimberly yang tak kuat menghadapi badai pernikahan dan justru ingin cerai agar bisa menemukan calon suami baru. Sedangkan akun FNG Rick menyindir Edward. Ngepost ginian buat apa ya? Mending ketemu langsung gak sih daripada post ginian yang bikin opini publik kemana-mana. Berbeda dengan keluarga Kimberly, keluarga Edward memilih tidak ikut campur dan memperkeruh suasana. Termasuk Tamara Blesensky, tante Edward. Dalam postingan kemarin, Tamara memamerkan foto Teresa Blesensky, ibunda Edward, yang dikirimkan oleh penggemarnya. Untuk dua foto Teresa Blesensky yang baru diunggahnya, Tamara mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengirimkan foto lawas sang kakak. Seraya dibubuhi kalimat bernada rindu. Cantik sekali kakakku, kangen kak, kangen. May you rest in love and peace. Sebelumnya, Edward Akbar juga mengungkapkan kerinduan pada ibundanya dengan memposting video ibundanya disertai caption yang bikin baper warganet. Makasih Ma yang tenang di sana. Didikan, pesan, kejujuran, kasih, cinta dan ketulusanmu kan ku jaga dan ku pegang selalu. Insya Allah, I miss you Ma. Mungkin
mungkin saat konflik rumah tangganya menjadi perbincangan publik, Edward baru sadar bahwa tak ada cinta yang mengalahkan cinta ibu kepada anaknya. Di sisi lain, bukan hal mudah bagi Kimberly untuk memutuskan menggugat cerai laki-laki yang dinikahinya pada 26 Agustus 2018 itu. Bahkan sekarang, sebulan sebelum anniversary pernikahannya yang ke-6, posisi Kimberly bak buah si malakama. Ia tak mau anaknya kelak membaca bukti digital tentang kasus hukum dan perceraian orang tuanya. Tapi di sisi lain, ia harus menegakkan keadilan untuk keluarganya. Jadi lebih put your trust even more in God aja sih sekarang, apalagi kan udah punya anak juga. So it's not just about you, just you anymore. You gotta think about your family as well, especially these two little kids yang memang titipannya Tuhan. I feature Raiden and Aisha, my two beautiful babies. Mama loves you so much, and I know that I get mad, Mama suka marah, karena Mama sayang banget sama kalian dan Mama mau ngajarin kalian sesuatu. But I love you both so much, dan I'm working hard for you guys, and I try and spend time with you guys. Dan Mama coba untuk, I'm not perfect ya, I try to ngertiin kalian dan ngajarin kalian juga, and spend time with you and try and make you happy. Tapi along the way juga I want you guys to learn to be good people, anak soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang giving, then hopefully in the future you will understand that everything I do is for both of you. Lantas apakah Kimberly akan hadir pada sidang cerai perdana yang akan digelar Rabu pekan depan? Apakah Edward yang berusaha meluluhkan hati Kimberly dengan postingannya di Instagram akan mencoba meluluhkan hati Kimberly secara langsung pada sidang beragendakan mediasi nanti? Iya. Benar Pak, sebagai abang kuasa hukumnya, benar ya Bang ya? Iya, kalau sebagai kuasa hukum benar. Tapi kita untuk materi perkara nanti di persidangan aja tanggal 24 ya. Bang Wajib mungkin seperti apa sih ini? Emang udah pernah ditolak apa sih? Saya nggak mau bahas materi perkara di sini. Apa dibilang katanya Edward karena Kim nggak boleh bekerja atau seperti apa sih? Saya nggak mau membahas materi perkara karena kan juga saya kan hanya nonton premiernya aja. Ya, harapan saya mungkin apa sih di kasus ini? Ya mudah-mudahan baik-baik aja lah semua. Sudah ada daftar tanggal 12 hari Jumat melalui kuasa hukumnya. Ada memang inisial K berlawanan dengan inisial E, itu daftar ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam rangka menggugat cerai dan juga hak pengasuhan anak. Karena itu kan belum masuk wilayah persidangan dan masuk wilayah nanti kewenangan majelis hakim. Oh enggak, itu masalah ya kita, sebetulnya sih ya apa ya, kalau soal masalah perempuan cari duit ya iyalah mesti ya, jangan terlalu mengharapkan banyak dari suami ya, kita ya udah itu aja deh. Sebelum perhatian awak media dan warganet tertuju pada sidang cerai, sekali lagi Edward memposting foto dengan wajah penuh luka, seolah menggambarkan suasana hatinya yang juga luka. Edward seolah ingin menyindir ucapan Kimberly saat tampil di podcast Melanie Ricardo yang belakangan gencar dikutip sejumlah akun gosip. Dalam podcast itu, Kimberly memang menyebut kepercayaan dan saling pengertian sebagai modal utama sebuah relationship. Tapi yang namanya kepercayaan itu lebih berharga dari berlian.
tambang emas di Nevada bahkan cinta. Karena kepercayaan itu tidak bisa diminta. Ia ditanam, dirawat, dijaga dan tumbuh dengan siraman kasih tulus apa adanya. Apabila rusak, hancur, bingung juga gimana jahitnya. Apakah caption yang ditulis Edward itu menandakan bahwa ia dan Kimberly seolah tidak sanggup menjahit temali cinta yang telah koyak? Ya insya Allah ya, dikasih jalannya sama Allah. Ada yang orang yang bilang it's complex, complicated, tapi pasti. Oh ya? Complex, complicated, tetap. Apa ya, dua orang menyatu, dua orang dengan background yang sangat berbeda, harus menyatu, terus harus raise 2 kids together, compromise, itu compromise is difficult sih. Iya, benar-benar. Satu compromise, tapi itu penting banget. Iya. So 3 hal yang menurut kamu bisa membuat pernikahan itu bisa langgeng apa? Compromise, saling mengerti, dan apalagi ya, try and make each other happy. Gimana ya? Tetap memang dia lagi di Jakarta. Ya mungkin besok dia akan ada acara juga kan untuk promosi film. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya bisa langsung ke beliau aja gitu paling. Berarti Kim sama anak-anaknya di sini ya, kalau di Jakarta ya kok? Ya itu aja deh. Mungkin terakhir kok doanya kok. Ya kalau buat yang terbaik ya buat kakak saya, semoga yang terbaik buat keluarganya, ada jalan yang terbaik ya, Tuhan akan kasih petunjuk lah gitu. Bagaimanapun juga ya keluarga yang terbaik lah. Kalau feeling sih saya enjoy aja my life aja, itu aja. Berarti menutupi dengan ibaratnya masalah keluarga. Enggak juga, kita biasa aja jalanin. Kita biasa aja menjalanin hidup ya apa adanya. Jika mediasi antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar belum digelar, mediasi antara Aditya Zoni dan Yasmin Oh dipastikan gagal total. Apakah Adit nekat menjemput putranya di Malaysia, mengingat Yasmin membawa buah hatinya itu tanpa izin darinya?